Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Menyambung kajian kita surat An-Nur, surat yang ke-24. Masuk kepada ayat yang ke-43, halaman 355. An-Nur surat ke-24, ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min barad wa yusibu bihi man yasha' wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Ayat yang lalu diakhiri atau ditutup dengan wa ilallahil masir. Ayat ke-42 ujungnya wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah kembali. Ada dua makna kata ulama. Pertama, semua makhluk ujung-ujungnya, kesudahannya, akhirnya kembali kepada Allah. Karena berasal daripada Allah, datang daripada Allah, akan kembali lagi kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua tingkah laku perangai kita. Yang kedua, ulama yang memahami kembali kepada ketentuan Allah, ketetapan Allah. Dan kepada Allah jualah segala ketentuan, segala ketetapan, segala aturan kembalinya. Maka ayat ke-43 menjelaskan hal itu. Alam tara, apakah, lam tidak, apakah tidak tara engkau lihat, yakni engkau perhatikan, engkau siapapun engkau di sini. Ya, apakah engkau tidak melihat, tidak memperhatikan annallah, bahwasanya Allah yuzji, zaja itu menggiring, menghalau, mengarak. Yuzji menghalau, mengiring, mengarak. Sahaban, sahab awan, melalui ditiupkannya angin. Angin-angin itulah yang mengarak, yang mengiring awan atas perintah dan titah Allah kemanapun yang Allah kehendaki. Yuzji sahaban. Thumma, kemudian, yaj'aluhu, kemudian Allah yu'allifuhu, yu'allif menghimpun, mengumpulkan, mengumpulkannya dari awan tipis lama-lama menjadi tebal. Thumma yu'allifuhu bainahu, dia atau Allah itu mengumpulkan, menghimpun, bainahu, di antaranya. Thumma yaj'aluhu, kemudian dia menjadikan awan itu rukaman, rukaman, bertumpuk dan bertindih-tindih, makin lama makin tebal
hitam pekat, namanya rukama. Jadi Allah kata, lama-lama awan tipis itu dihalau, digiring, berkumpul, berhimpun. Kemudian membentuk awan tebal, rukama. Bertindih-tindih, makin lama makin pekat. Kalau awak bahasa makin lama makin barik. Rasa keruntuh langit kecil orang awak. Fataral wadaqa, maka lalu tara, engkau melihat ada wadaqa, engkau lihat keluar, yakhruju, keluar wadaqa, keluar tetesan hujan. Wadaqa hujan yang menetes. Min khilali, daripada celah-celahnya. Di antara bentuk rahman Allah, kasih sayang Allah, hujan itu tidak turun sekaligus, tapi turun berbentuk tetesan-tetesan hujan. Tetesan hujan itu tidak menyebabkan bumi ini berlubang-lubang, atau siapa yang timpanya tidak mengalami penderitaan. Tapi kalau hujan diturunkan tetesannya besar-besar misalnya, atau ditumpahkan, dicurahkan securah-curahnya, maka hancurlah bumi. Nah, ini antara hal yang menunjukkan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Kita tidak juga tahu di mana hujan itu akan turun, kapan akan turun, dan berapa lamanya turun, berapa kadarnya atau banyaknya turun. Di fataral wadaqa, maka engkau lihat, maka tara, engkau lihat wadaqa, tetesan, butiran-butiran hujan, yakhruju, keluar, min khilali, daripada celah-celah, sela-selanya awan itu. Karena tidak semua awan mengandung hujan. Bagi kita naik pesawat, barangkali bisa merasakan ketika pesawat menembus awan-awan tebal dan awan tipis, nampak sekali ketentuan dan kekuasaan Allah di situ. Wa yunazzilu minas sama, dan juga Allah yunazzil, menurunkan dari langit, min jibal, yaitu daripada jibal, awan-awan yang berbentuk gunung-gunung menjulang ke atas. Namanya awan gunung, seperti gunung menjulang kata jibal. Jadi Allah menurunkan daripada awan yang menggunung, atau seperti gunung, atau sebesar gunung, nama jibal. Min jibal, daripada gunung-gunung awan. Fiha, padanya min baradid, barad es. Dia menurunkan daripada awan-awan yang seperti gunung, atau menggunung, atau sebesar gunung, bergunung-gunung malahan. Barat es. Fayusibu bihi, maka yusibu bihi, maka dia menimpakan dengannya es tadi, mayasha, siapa yang dia kehendaki. Wa yasrifuhu, dan dia memalingkannya daripada siapa yang dia kehendaki. Ada ulama kita yang memahami begini, fayusibu bihi, yusibu, asaba, dia Allah menimpakan dengannya hujan yang turun tadi. Itu hujan yang berbentuk gumpalan-gumpalan es, atau juga hujan deras lebat, siapa saja yang dia kehendaki. Model kita sekarang, terjadilah banjir, longsor,
dan hal-hal lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan bencana. Yusibu, dia menimpakannya dengan air hujan atau es itu siapa saja yang dia kehendaki. Kita ketika turun hujan lebat, yang khawatir kita karena saking lebatnya banjir, atau bisa terjadi longsoran-longsoran, atau tanah yang terban, atau jalan-jalan yang putus, atau ladang-ladang yang rusak, kan kita doa, saiban nafi'a hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan, hujan yang mengandung manfaat, membawa berkah, membawa kebaikan. Hawalaina, mohon ya Allah jangan turun dan jadi tepat di tengah-tengah kami. Hawalaina, jadi saiban nafi'a, hujan yang mengandung manfaat di sekitar kami saja. Wala alaina, jangan hujan itu tepat menimpa kami atau daerah kami. Tapi turunkanlah ya Allah hujan itu di gunung-gunung, di lembah-lembah, mimma dabitis syajar, tempat di mana banyak tumbuh pohon-pohonan. Itu doanya. Kita diajak untuk berdoa kepada Allah. Oh, bukannya ondeh, kan ondeh, jalabek luari, kan ada kata-kata kesal. Hujan itu menjalankan perintah. Hujan itu kan makhluk. Angin juga menjalankan perintah, awan juga menjalankan perintah, semuanya yang perintah. Bukankah di ayat di atas diterangkan? Semuanya tunduk, semuanya patuh, semuanya mengabdi kepada Allah. Allah yang mengendalikan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Dia raja di rajanya. Itu ayat di atas. Semuanya juga bertasbih. Jadi jangan kita kutuk, kita cela, kita caci maki, hujankah, anginkah, badaikah. Karena semua mereka menjalankan perintah. Bisa jadi dengan cara begitu mereka bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu kan tidak mengerti tasbih mereka. Justru ketika itu terjadi, saat itulah kita disuruh berdoa, memohon, meminta, mengadu, berlindung kepada Allah. Kalau kita takut bahayanya, berlindung kepada Allah. Kalau kita ingin rahmatnya, minta rahmatnya. Nah, bagaimana sekarang? Salah satunya di negeri kita kan di Payakumbuh, di Surian, ya, di Pangkalan. Nah, kita lah tahu semua, mengerti. Bahkan daerah-daerah sekalian kita, kan hujan turun. Kalau kita takut itu ditimpa kita oleh hujan itu, kita punya doa. Berdoalah sekaligus di samping teguran juga untuk menyapu awak. Barangkali kita ada kelalaian, ada kelengan, ada keangkuhan, ada kesombongan, ada tidak syukur atau macam-macam, ditegur dari sepuh. Kalau hujan turun itu dia, Allahumma shayban nafi'a hawalaina wala alaina. Tidak bisa bahasa Sinan, bahasa awak sih. Ini kadang-kadang zaman jadi alasan kita tidak berdoa, dia tidak dapat bahasa Arabnya. Kita ulang, jangan menjadi alasan lo tidak berdoa lantaran tidak dapat bahasa Arab. Teruslah berdoa bahasa awak. Tidak boleh kan ditukar bahasa ibadah. Azan tidak boleh tukar, iqamat tidak boleh tukar, bacaan salat tidak boleh tukar. Tapi kalau doa-doa dalam harian, kalau tidak dapat kita bahasanya, bahasa kita. Ya Allah, mula hujanan turun, hujan membawa berkah, membawa manfaat, membawa kebaikan. Jangan sampai hujanan turunku membawa petaka, bencana, banjir, galodo, tanah longsor, terban dan segala macam. Janganlah sampai ladang-ladang kami, parak-parak kami, sawah-sawah kami digenang oleh air. Begitu doa. Jadi ondeh nak ulang, buang ondehnya. Fayusibu, maka dia menimpakan dengannya hujan yang turun tadi, atau es. Nah, di kita barangkali sekali-sekali ada nampak butiran es turun. Tapi di negeri lain, negeri 4 musim, memang es yang turun. Mayasya, siapa yang dia kehendaki.
wa yasrifuhu, dan dia memalingkannya, menghindarkannya, amma yasha, dari siapa yang dia kehendaki. Hujan, apalagi hujan itu yang dimulai dengan huruf guntur, petir, kilat sabung bersabung, langit kelam, basora, raso karuntuh langit. Kali itu yang terjadi, Nabi gelisah. Beliau mondar-mandir, ke depan ke belakang, masuk keluar. Disapa dan ditegur beliau oleh istri beliau. Kenapa Rasulullah? Jawaban ringkasnya adalah, siapa yang bisa menjamin kita bahwa di balik hujan ini, atau hujan yang akan turuni, hujan rahmat, bisa-bisa aja nih hujan yang menimpa kaum Ad atau kaum-kaum terdahulu. Beliau baca ayat, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihum fiha 'adzabun alim. Nampaknya beliau kalau cemas, takut, gelisah, beliau cepat-cepat berlindung kepada Allah. Bukan mencela, bukan mencaci. La tasabburri, kalian jangan mencaci angin, jangan mencela angin. Minta Allah manfaat kedatang angin itu. Allahumma inna atau Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadiri. Ya Allah, kami atau aku memohon kepadamu kebaikan dalam bertiupnya angin ini, kebaikan yang ada pada angin ini, dan kebaikan untuk apa dia diutus bertiup. Wa a'udzubika atau wa na'udzubika min syarri, aku atau kami berlindung kepadamu ya Allah, min syarri ma fi hadiri, dari keburukan, kejelekan atau bahaya yang ditimbulkan oleh angin yang bertiup ini, dan apa yang terdapat pada angin, dan untuk apa angin ini diperintah untuk bertiup. Itu doa yang diajarkan Nabi. Sebab angin itu ada angin badai, ada angin yang mengarah awan, makin lama makin tebal. Di balik semuanya itu bisa jadi ada bencana petaka. Apalagi diiringi dengan kilat atau petuih nyerang, atau petir, atau guru. Nah, lebih-lebih itu tidak boleh kita cela lagi. Dalam Quran ada nanti namanya surat Ar-Ra'd, surat guru. Guru itu bertasbih. Yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Surah Ra'd. Bertasbih dan senantiasalah bertasbih guru. Jangan memuji Allah. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat lantaran takut kepada Allah. Tasbih. Jadi ketika dia berbunyi atau kilat atau petir, ya kalau kita cela berarti kita sedang mencela makhluk yang sedang taat patuh dia. Justru kalau kita takut, lindung kepada Allah. Kalau ingin rahmatnya, minta rahmat. Nah, turun hujan lebat, doa lagi. Takut bahayanya, doa lagi. Jadi jangan sampai kita berpaling daripada dengan Allah. Karena gejala-gejala, fenomena-fenomena yang terjadi alam ini mengingatkan kita kepada Allah. Bersyukurlah orang yang selalu semuanya mengarahkannya kepada ingat kepada kebesaran Allah. Ini kira-kira sedikit agak diluaskan penjelasannya, karena di sini kata-kata yusibu bihi ma yasha wa yasrifuhu amma yasha, dan dia memalingkannya, menghindarkannya dari siapa yang dia kehendaki, hujan yang turun itu. Yakadu sana barqihi, yakadu, hampir saja. Sana itu kilauan, kilauan kilatnya. Sana barqih, hampir saja kilauan kilatnya.
Kilat itu kan berkilau. Kadang-kadang setelah kilat itu terdengar petir. Hampir-hampir saja kilauan kilatnya. Sana barqihi namanya. Yadhabu bil absar. Melenyapkan, menghilangkan penglihatan atau pandangan. Bahkan ada yang kilauan kilatnya itu yang diiringi dengan petir menyambar siapa yang dia kehendaki. Dalam surat yang tadi yang kita sebutkan, surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 13, surat ke-13 ayat 13, halaman 250, Walladhi 12 ya, huwallazi yurikumul barqa. Dialah itu Allah. Alladhi yang yurikum, ayat ke-12, memperlihatkan kepada kamu al-baraq, kilat, khaufan, untuk menimbulkan ketakutan, wa tama'an, dan juga untuk menimbulkan harapan. Di balik kilat, di balik petir, ada ketakutan dan harapan. Takut nanti akan disambar. Lebih-lebih petir tunggal. Bahkan ada yang menyebabkan kebakaran. Jadi dia yang yuri, dia yang memperlihatkan kepada kamu al-barqa, kilat, khaufan, untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Harapan di balik kilat dan petir guru itu hujan turun. Wa yunshi'u as-sahaba thiqal, dan dia Allah yang menjadikannya awan itu menjadi tebal. Baru masuk ayat 13, yusabbihu ar-ra'du, senantiasa dan selalulah bertasbih ar-ra'du, guruh. Kecek nenek-nenek kami ketika dulu malaikat berlari di langit guru. Guru itu rupanya dia sedang bertasbih dengan cara begitu. Tasbih kita dengan baca subhanallah dan kalimat-kalimat yang senada. Tapi tasbihnya guru seperti itu. Itu nak terengah ada, tapi Allah ayatnya mengecek, la tafqahuna. Kalian tidak paham. Masing-masing makhluk itu mengerti dan paham bagaimana mereka itu bertasbih. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Masing-masing sudah mengenal, sudah mengerti bagaimana mestinya mereka bersalat dan bertasbih. Nah, sekarang guru yusabbih. Sebelum hujan turun, ada guru, ada guntur. Yusabbih, dia senantiasa bertasbih, bihamdi, dengan memuji Tuhannya. Kita cela, maduah, marang, maundeh, mencapa, protes. Orang sedang makhluk sedang bertasbih. Yang siapa? Ini kan menimbulkan harapan, justru mintalah rahmatnya. Kalau takut, mohon perlindungan kepadanya. Wal malaikatu min khifati, dan juga para malaikat bertasbih lantaran takut kepada Allah. Nah, ketika terjadi itu guru diiringi kilat atau petir, ini baca. Tambah saja yusabbih. Tambah saja subhanalladzi. Ayat ketiga balik ditambah dengan subhanalladzi yusabbihu. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Itu bacaannya. Hanya tinggal menambah subhanalladzi. Masucilah zat, masucilah Allah. Yusabbihu, yang senantiasa bertasbih, guru dengan memujinya, dan para malaikat-malaikat lantaran takut.
Yursilu sawa'iqa, dia mengirim halilintar. Sawa'iq, halilintar, itu orang petir ya. Dia mengirim halilintar, fayusibu biha mayasha. Maka dia menimpakan halilintar itu kepada siapa yang dia kehendaki. Ketika terjadi itu, berlindunglah, menghindarlah, menjauhlah sambil berdoa agar kita jangan ditembak patih tunggannya. Wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Sementara mereka tetap berbantah-bantah tentang kebesaran Allah, dan Allah itu sebenarnya maha keras siksaannya. Jadi inti ayat yang arah kita baca untuk menjelaskan memang seketik tentang proses. Ada kilat, ada guru, ada patuh. Semuanya terjadi atas kehendak kuasa Allah, mengandung rahmat atau mengandung azab. Dan bagaimana mestinya kita ketika itu terjadi dan kita lihat. Itu makanya pangkanya alam tara di surah An-Nur tadi. Alam tara. Apakah engkau tidak memperhatikan, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah, tanda-tanda kemahaesaannya, sekaligus tanda-tanda keperkasaannya. Maka diawali surah An-Nur tadi alam tara. Nah, ujung ayat ke-3, kita balik ke surah An-Nur, ujung ayat ke-3, yakadu hampir saja sana kilauan barq, kilauan kilatnya melenyapkan pandangan. Karena saking kencang, cepat dan kuat sinarnya, bisa-bisa melenyapkan penglihatan. Lebih-lebih bagi orang yang di laut, kadang mereka tidak ada tempat sembunyi, atau pilot yang ada di pesawat, kilat yang luar biasa, cahayanya itu bisa menyilaukan, bahkan bisa melenyapkan panah. Di situ pentingnya kita berzikir. Ada momen-momen, saat-saat, keadaan-keadaan yang kita disukai sekali berbanyak doa dan berzikir. Salah satunya ketika hujan lebat. Salah satu tempat waktu mustajab berdoa ketika hujan lebat turun. Barangkali jarangnya orang berdoa atau termasuk awak ketika hujan lebat. Justru ketika itu banyak berdoa. Apapun doa. Lebih-lebih doa minta rahmat, minta berkah dengan turunnya hujan, ditambah dengan doa-doa yang lain. Berdoalah kepada Allah. Itu keadaannya. Jadi bagi orang yang di tengah pesawangan yang dicontohkan dalam surah Al-Baqarah, di tempat terbuka, di padang pasir, di tengah lautan atau di pesawangan, ketika terjadi itu angin kencang mengarah awan, terjadi guruh, kilat dan petir, tidak ada lagi tempat kecuali hanya menengadah ke atas, meminta, memohon. Kama kepai buat tengah ladang. Itu gambaran surah Al-Baqarah awal-awal. Aw kasaybin minas sama'i, atau di tengah pesawangan, atau di tengah lautan. Dan lebih menakutkan di atas pesawat. Kau bagi kita lapai ke Makkah, lama di pesawat. Kalau ke Jakarta lain tidak lama. Ke Makkah atau ke luar negeri bisa mencapai 6, 7 atau 8 jam. Kalau dari Jakarta 9,5 jam. Barangkali menuju Makkah 9,5 jam. Ketika masuk jalan buruk ada pesawangan tu, jalan buruk. Lebih-lebihnya masuk ruang nampak, terbalensi, jatuh ke bawah. Tahun bara kita mengalami itu lama tampuk ke bawah. Ada nama makia, ada nama teriak, mestinya apa baca?
Berdoa kepada Allah. Subhanallah. Atau la hawla wala quwata illa billah. Atau doa-doa yang lain. Di atas pesawat itu tidak ada bengkel, tidak ada terminal. Berteduh suntas tidak ada di pesawat. Ketika terjadi goncang hebat tu hanya cieknya lari kah? Barangkali khaufan untuk menimbulkan ketakutan supaya kamu tahu tidak ada lagi tempat mengadu, tempat bersandar, tempat bergantung, tempat minta tolong. Itulah alam tarah tadi. Perhatikanlah, lihatlah, renungkanlah. Jadi kaitannya dengan ayat yang lalu, kan lillahi mulku ayat lalu. Kerajaan langit dan bumi ini kan Allah yang memiliki, Allah yang punya, Allah yang mengatur, Allah yang mengendalikan, Allah yang mengurus. Tadi ayat dibaca oleh Ustaz Imam kita, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Dia yang mengatur urusan itu. Tidak ada satu urusan pun yang tidak diatur. Dan tidak ada satu kejadian peristiwa pun yang luput daripada pengetahuannya, izin dan restunya. Nah, karena dia yang mengatur, dia yang mengendalikan, dia yang mengkuasa, dia yang menguasai. Ayat ini menunjukkan betapa Allah itu betul-betul maha kuasa, maha esa, maha perkasa. Yang kepadanya saja kita memohon, meminta, mengadu, menyembah dan beribadah. Di samping bagaimana proses ilmiah turunnya, terjadinya hujan. Secara ilmiah kan orang ilmiah yang pandai menguraikan ini. Proses awal bermula terjadinya hujan, namanya kecil orang kini kok dari tanah, dari bawah kembali ke bawah. Hujan kan berasal dari menguap. Teori orang ilmiah. Lautan, danau, sungai, bandar, tabe, ayah becek. Ada guru kami menerangkan dulu, hujan yang turun ku kadang-kadang dari ayah buru, ayah comberan, ayah cik ayam meak, ayah cik kabau, ayah dendeng-dendeng lambo, iya semua orang menguap katanya. Ayah kau menguap apa nih kateh tadi. Entah di malas hariannya kan tak tahu. Tentu orang yang ahli di bidang itu bisa menjelaskan. Tapi kecik guru kami itu dia logika sederhana saja. Awak aku secara tidak langsung meminum balik air karaya awak, air kajamban, air tabe, air comberan, air banda, air selemo, air ludah, air dahak. Ayah lap-lap dan busuk-busuk dan buruak gitu. Ayah kulit-kulit dan kita jamu. Muap kata. Menjadi awan. Tapi turun menjadi air tawar yang menyejukkan. Menyejukkan sekali. Betapa latifun. Betapa Allah itu maha lembut. Sedikit lagi. Yuqallibullahu al-layla wan-nahar. Yuqallib, mempergantikan. Qallaba membolak balik. Mempergantikan. Yuqallibu. Asal katanya qalb, hati kita namanya qalb. Karena hati itu bolak balik, tidak tetap, tidak tenang. Kadang senang, kadang benci. Kadang sayang, kadang mangi, kadang muah, kadang meleh. Itu hati, kena hati bolak-balik. Yang membolak-balik muqallib. Nabi sering baca ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, mempergantikan. Kan hati kita di bawah kendali dia. Nah, dia yang membolak-balik, mempergantikan al-laila, malam dan kadang malam panjang, kadang siang panjang. Salah satu kesyukuran kita adalah kita
dicipta oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah di negeri yang pertengahan. Siang dan malam tidak terlalu beda. Tapi di negeri lain ada orang yang puasanya sampai sekian jam satu hari karena siangnya lebih panjang daripada malamnya. Ada yang sebaliknya, malam lebih panjang daripada siangnya. Tapi semuanya itu atas kendali dia. Dia yang bergantikan siang dan malam. Sesuai dengan aturan-aturannya, ketentuan-ketentuannya yang berlaku di alam semesta. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu. Inna, sesungguhnya, fi, pada yang demikian itu. Zalika, itu pada yang demikian itu terjadi, yang diterangkan di atas, baik semenjak turunnya hujan sampai bergantinya siang dan malam, semuanya itu la'ibratan. Ibrah menjadi pelajaran yang berharga, nasihat yang luar biasa. Namanya ibrah. Sehingga dikatakan fa'tabiru, ambil pelajaranlah. Jika dalam surah Ali Imran bunyinya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Nah, di situ bunyinya la ayat. Sungguh menjadi tanda. La ayat. Kalau di sini la ibrah, menjadi pelajaran yang berharga, la ibrah. Nah, di ayat lain seperti surah Al-Furqan ya, bunyinya walladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayadzakkara. Dia yang pergantikan malam dan siang untuk siapa yang mau mengambil pelajaran dan siapa yang ingin mensyukuri nikmat Allah. Ini semuanya ini nampaknya menjadikan kita dua saja. Ada yang bisa mengambil pelajaran dan nasihat dari apa yang terjadi, ada yang kufur, ada yang ingkar, ada yang tidak peduli. Bagi hamba-hamba Allah yang mengerti, yang paham ini, semuanya jadi pelajaran, menjadi peringatan, sekaligus menyadari kita. Ada yang mengendalikan, ada yang berkuasa, ada yang mengatur. Ini namanya ibrah. La ibratan, menjadi ibrah, menjadi nasihat dan pelajaran berharga li ulil absar. Absar, basirah, orang yang punya mata batin, mata hati. Kalau mata ini ain namanya. Mata hati basirah. Absar jamaknya, ulil absar, orang-orang yang memiliki mata hati, mata batin. Yang semuanya menjadi renungan, menjadi pelajaran baginya. Nampak baginya di balik semua yang terjadi ada yang berkuasa. Ayam bisa melihatnya siapa? Ulil besar. Di balik semua ini, pergantian siang dan malam. Semenjak angin bertiup, angin mengarah awan. Awan makin lama makin tebal, menghitam, lalu turun hujan. Di situ ada petir, ada guru, ada lilintar, ada kilat. Juga ada hujan yang mengandung es. Semuanya bagi orang yang punya mata hati, di balik itu dia melihat. Karena orang punya mata hati kan bukannya nampak yang diperhatikannya, di balik semua dia dapat mempelajari. Namanya ulil absar. Nah, dalam ayat dikatakan fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran. Kece orang, kece orang wak, ambil pelajaran kanan sudah. Ambil tua kanan manang. Alam terkembang, ya, selodang jadikan nyiru. Alam terkembang, jadikan guru. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ulil absar, sehingga kita bersyukur, makin kenal kita, makin tunduk, makin patuh kita kepada yang mengatur, yang mengendalikan, yang mengurusi alam semesta. Setiap Jumat kita diingatkan ayat-ayat itu. Surat Sajadah dan Al-Insan. Ada yang memahami, ada yang tidak. Tapi yang jelas ayat-ayat yang dibaca itu semuanya mengambil menjadi pelajaran berharga. Mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat untuk saya dan kita semua. Diakhiri dengan
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.